Iya, saya di sini presentasikan bagaimana uji asumsi klasik dalam sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan saya Monika Putami dari kelompok 5. Slide selanjutnya. Di sini pertama-tama kita akan terlebih dahulu dalam memahami suatu model statistik. Uji asumsi klasik merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa model tersebut valid atau tidak. Nah, uji asumsi klasik ini memastikan bahwa model yang digunakan telah memenuhi berbagai asumsi dasar yang dapat diperhatikan agar model dapat memberikan hasil yang akurat dan percaya. Lalu, di sini selanjutnya ada uji normalitas. Apa sih uji normalitas itu dan apa digunakan? Dan bagaimana digunakannya uji normalitas tersebut? Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah residual atau kesalahan prediksi dalam model regresi atau data lain mengikuti distribusi normal. Normalitas residual adalah asumsi yang penting dan dalam banyak teknik statistik seperti regresi linear. Kenapa? Karena mempengaruhi validitas uji hipotesis dan interval kepercayaan. Lalu slide selanjutnya masih tentang uji normalitas. Uji normalitas itu apa sih sebenarnya? Uji normalitas itu adalah langkah awal yang penting dalam menganalisis data. Tujuannya kayak gimana sih uji normalitas itu? Uji normalitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal sebuah asumsi kunci dalam banyak teknik statistik. Nah, bagaimana sih apa aja metode pengujiannya? Ada beberapa metode untuk menguji normalitas ini, seperti Kolmogorov, Simorov, Shapiro-Wilk, dan Anderson-Darling. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, terus interpretasi hasil. Bagaimana sih hasilnya? Gitu kan? Jika nilai signifikan uji normalitas lebih besar dari tingkat signifikan yang ditetapkan, maka data dianggap distribusi normal. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil, maka data berdistribusi normal, tidak berdistribusi normal. Jadi kebalikannya gitu. Lalu di slide selanjutnya, apa sih mengapa penting uji normatif itu penting gitu kan? Pasti kalian juga bertanya-tanya, mengapa sih uji normatif penting bagi sebuah data? Jadi sini dibagi menjadi 3. Itu yang pertama, validitas uji hipotesis. Banyaknya uji statistik mengasumsikan bahwa data atau residual berdistribusi normal. Lalu yang kedua, akurasi internal penduduk kepercayaan. Asumsi normalitas mempengaruhi konstruksi internal kepercayaan. Dan prediksi. Nah, yang ketiga, ada analisis kesalahan. Dalam regresi normalitas, residual menunjukkan bahwa model telah menetapkan pola dalam data yang dengan baik. Lalu di slide selanjutnya, nah, di sini ada contoh hasil uji normalitas. Dia berbentuk histogram. Jadi kalian bisa lihat di sini bagaimana hasilnya. Di sini hasil uji normalitas. Lalu selanjutnya ada uji multikoliniaritas. Apa sih uji ini? Nah, multikoliniaritas terjadi ketika terdapat kolerasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Ini dapat menyebabkan estimasi model menjadi tidak stabil. Nah, dalam uji multikoliniaritas ini, nilai varians influensi atau faktor atau VIV dapat digunakan untuk mendeteksi multikoliniaritas. Jika nilai VIV suatu variabel melebihi 10, maka variabel tersebut dianggap berkorelasi tinggi. Bagaimana sih cara memeriksa matriks korelasi?
Selain VIV, kita juga dapat melihat matriks korelasi antara variabel independen jika korelasi yang sangat tinggi lebih besar dari 0,8, maka terdapat masalah multikolinearitas. Lalu, di slide selanjutnya, mengapa sih multikolinearitas ini dapat menjadi masalah, gitu kan? Ada 3 faktor. Di sini yang pertama, koefisien regresif stabil. Ketika dua atau lebih variabel independen sangat berkorelasi, koefisien regresi mereka dapat berubah secara drastis dengan sedikit perubahan dengan ada data. Lalu yang kedua, interpretasi sulit. Kenapa? Dengan multikolinearitas yang tinggi, sulit untuk menentukan pengaruh individual dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu yang ketiga ada standar error tinggi. Kenapa? Multikolinearitas dapat menyebabkan standar error dari koefisien regresi meningkat yang mengarah pada interval kepercayaan yang lebih lebar dan uji signifikansi yang tidak akurat. Lalu di slide selanjutnya, asumsi multikolinearitas. Di sini ada 4 asumsi. Uji multikolinearitas. Ujian dapat dilakukan dengan menggunakan varian serta VIV atau dengan melihat matriks korelasi. Pentingnya kenapa? Variabel independen yang tidak berkorelasi tinggi menunjukkan bahwa model registrasi akurat dan dapat diandalkan. Contohnya apa sih? Jika VIV lebih besar dari 10, maka asumsi melakukan terpenuhi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah pelanggaran asumsi nanti karena dapat menyebabkan model regresi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Lalu yang selanjutnya ada indikator multikolinearitas. Nah, di sini ada IV, dia mengukur seberapa besar varian dari koefisien regresi meningkatkan karena multikolinearitas VIV lebih dari 10 sering dianggap sebagai indikasi adanya multikolinearitas yang tinggi. Apakah ada toleransi? Di sini kembali lagi dari VIV, nilai toleransi yang rendah atau kurang dari 0,1 menunjukkan adanya multikolinearitas. Nah, di poin ketiga, korelasi pairwise. Melihat korelasi antara pasangan variabel independen, korelasi yang tinggi misal 0,8 atau kurang dari 0,8 bisa menjadi indikasi multikolinearitas. Nah, lalu di poin keempat ada condition index. Mengukur kondisi numerik dan matriks desain, nilai condition index yang tinggi, misal lebih dari 30, menunjukkan adanya masalah multikolinearitas. Lalu, di sini ada uji Lalu di sini ada uji heteroskedastisitas. Apa sih uji ini? Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat kebersamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Tujuannya apa sih? Tujuannya ini uji ini itu untuk memastikan model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Lalu melalui pola penyebaran titik pada grafik steril antara Z nilai prediksi dan residual. Uji heteroskedastisitas penting digunakan karena jika terdapat heteroskedastisitas, maka entitas koefisien regresi menjadi tidak efisien. Mengapa? Dan nilai di sana error dapat memberikan hasil yang menyesatkan. Hal ini bisa diatasi dengan apa sih? Dengan transformasi data atau menggunakan metode estimasi yang lebih robust seperti GLS atau Generalized Least Square.
Lalu, mengapa sih heteroskedastisitas dapat menjadi sebuah masalah? Kenapa? Yang pertama, di sini ada 2 poin. Yang pertama, entitas tidak efisien, yang artinya koefisien regresi masih tidak bias, tetapi tidak efisien. Nah, yang poin kedua, ada inferensi statistik tidak akurat, yang artinya nilai P dan interval kepercayaan tidak valid. Lalu di sini ada di sini ada contoh uji heteroskedastisitas. Bisa dilihat ya, itu apa sih di tabel diagram ini kalian bisa lihat ini contoh hasilnya. Akan menjelaskan mengenai uji Selanjutnya akan autokorelasi. dijelaskan oleh teman saya. Deteksi autokorelasi yaitu mengidentifikasi ketergantungan antar residual pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Lalu dampak autokorelasi, bias pada estimasi standar error sehingga hasil uji hipotesis tidak valid. Selanjutnya ada metode uji, yaitu ada uji Durbin-Watson, uji Brace-Godfrey, dan uji Run. Uji autokorelasi penting dilakukan untuk mengetahui apakah ada ketergantungan antara residual pada satu periode dengan periode sebelumnya. Autokorelasi dapat memengaruhi estimasi standar error sehingga hasil uji hipotesis menjadi tidak valid. Terdapat beberapa metode uji autokorelasi yang dapat digunakan seperti uji Durbin-Watson, uji Brace-Godfrey, dan uji Run. Selanjutnya, mengapa autokorelasi dapat menjadi masalah? Itu biasanya estimasi yang bias, yaitu autokorelasi dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi bias. Lalu ada inferensi statistik tidak akurat. Nilai P dan interval kepercayaan tidak valid jika autokorelasi ada. Selanjutnya ada metode uji autokorelasi, yaitu yang pertama ada uji Durbin-Watson dan yang kedua ada uji Brace-Godfrey. Selanjutnya interpretasi hasil uji asumsi klasik. Di sini ada pemahaman asumsi klasik, yaitu hasil uji asumsi klasik memberikan pemahaman tentang kelayakan model regresi yang digunakan. Ini membantu mengevaluasi apakah model telah memenuhi persyaratan analis regresi yang valid. Selanjutnya ada pemahaman asumsi klasik, yaitu jika ditemukan penyimpangan dalam uji asumsi klasik seperti non-normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, atau autokorelasi, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi akan masalahnya. Selanjutnya ada implikasi penyimpangan, yaitu penyimpangan asumsi klasik dapat berdampak pada validitas hasil analisis regresi, sehingga interpretasi model harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Selanjutnya ada implikasi hasil uji asumsi klasik, yaitu pemodelan lebih andal. Jika asumsi klasik terpenuhi, model regresi yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat diandalkan dalam memprediksi atau menjelaskan variabel dependen. Inferensi statistik lebih tepat, yaitu penafsiran interval dan uji hipotesis yang dilakukan akan menghasilkan kesimpulan yang lebih valid karena didasarkan pada asumsi yang terpenuhi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan lebih baik, yaitu ketika asumsi klasik terpenuhi, pengambilan keputusan dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan hasil analisis regresi. Selanjutnya ada keterbatasan uji asumsi klasik, yaitu kompleksitas uji asumsi klasik dapat menjadi
kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya ada asumsi ketat, yaitu uji asumsi mengharuskan pemenuhan asumsi-asumsi yang cukup ketat. Selanjutnya ada kecukupan data. Jumlah sampel yang terbatas dapat mempengaruhi keakuratan hasil uji. Meskipun penting, uji asumsi klasik memiliki beberapa keterbatasan. Kompleksitas uji yang membutuhkan pemahaman statistik yang mendalam, serta asumsi yang cukup ketat dapat mempersulit penerapannya. Selain itu, kecukupan data juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil uji. Selanjutnya ada langkah-langkah perbaikan jika asumsi klasik tidak terpenuhi. Itu ada identifikasi masalah. Kita harus kenali penyebab pelanggaran asumsi klasik itu sendiri. Terus ada transformasi data. Lakukan transformasi data untuk memperbaiki masalah. Selanjutnya ada perbaikan model. Lakukan penyesuaian model regresi untuk mengatasi masalah. Jika hasil uji asumsi klasik menunjukkan pelanggaran, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang sistematis. Pertama itu, kita harus identifikasi penyebab masalah yang terjadi. Selanjutnya, kita melakukan transformasi data yang sesuai untuk memperbaiki permasalahannya. Lalu yang terakhir, melakukan perbaikan model regresi agar memenuhi asumsi klasik. Selanjutnya ada uji asumsi klasik dalam regresi linear, yaitu uji asumsi klasik adalah langkah penting dalam analisis regresi linear. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang dibangun valid dan dapat diandalkan. Di sini ada 5 asumsi klasik beserta cara pengujinya masing-masing. Yang pertama ada asumsi linearitas, yaitu hubungan antar variabel independen X dan variabel dependen Y harus linear. Cara mengujinya itu yang pertama ada plot scatter plot antara variabel independen dan dependen. Yang kedua, gunakan plot residual terhadap nilai prediksi atau memastikan tidak ada pola tertentu. Yang ketiga, gunakan tes Ramsey reset untuk menguji spesifikasi model. Yang kedua itu ada asumsi normalitas residual, yaitu kesalahan dari model regresi harus berdistribusi normal. Cara mengujinya itu pertama ada plot histogram atau Q kurang Q, plot dari residual. Yang kedua itu uji statistik seperti Kolmogorov, Smirnov test, Shapiro-Wilk test, atau Jarque-Bera test. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang ketiga itu ada asumsi homoskedastisitas, yaitu variansi residual harus konstan untuk semua nilai variabel independen. Cara mengujinya itu plot residual versus nilai prediksi dan periksa pola, atau tidak ada pola yang jelas menunjukkan homoskedastisitas. Itu selanjutnya ada uji Bayes-Pagan atau White test. Yang keempat itu ada asumsi tidak ada otokorelasi, yaitu residual tidak boleh saling berhubungan atau berurutan. Cara mengujinya itu plot residual terhadap waktu atau urutan observasi. Yang kedua bisa menggunakan uji Durbin-Watson. Yang kelima ada asumsi tidak ada multikolinearitas, yaitu tidak ada korelasi yang tinggi antara variabel independen. Cara mengujinya itu hitung variance inflator factor atau VIF. Untuk setiap variabel independen, nilai VIF lebih dari 10 menunjukkan multikolinearitas yang tinggi.
Yang kedua itu ada hitung tolerance. Nilai tolerance kurang dari 0,1 menunjukkan multikolinearitas. Yang terakhir ada analisis korelasi antar variabel independen. Selanjutnya di sini ada contoh hasil uji asumsi klasik, yaitu ada positif linear, negatif linear, non-linear, dan no association. Selanjutnya ada asumsi linearitas. Pengujiannya itu asumsi linearitas dapat dilakukan dengan melihat scatter plot antar variabel dependen dan variabel independen. Contohnya itu, jika hubungan antara variabel dependen dan variabel independen terlihat tidak linear, maka asumsi linearitas terpenuhi. Untuk konsekuensi, pelanggaran asumsi linearitas dapat menyebabkan model regresi tidak akurat dan bias. Asumsi linearitas menyatakan bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen harus linear. Selanjutnya ada asumsi homoskedastisitas, yaitu menyatakan bahwa varian dari residual harus sama untuk semua nilai variabel independen. Sini ada uji homoskedastisitas, yaitu pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan uji Breis-Pagan atau uji White. Visualisasinya itu, jika scatter plot residual terhadap nilai prediksi menunjukkan pola yang merata, maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Contoh, varians residual yang sama menunjukkan bahwa model regresi akurat dan dapat diandalkan. Untuk konsekuensi, pelanggaran asumsi homoskedastisitas dapat menyebabkan model regresi kurang efisien dan statistik uji yang bias. Selanjutnya ada implikasi pelanggaran asumsi klasik, yaitu pelanggaran asumsi klasik dapat menyebabkan model regresi yang tidak akurat atau tidak efisien dan sulit diinterpretasikan. Di sini ada model tidak akurat, yaitu model regresi mungkin tidak menangkap hubungan yang sebenarnya antara variabel dependen dan variabel independen. Lalu ada model tidak efisien, yaitu model regresi mungkin tidak dapat memprediksi nilai variabel dependen dengan akurat. Lalu ada model sulit diinterpretasikan, yaitu model regresi mungkin tidak dapat diinterpretasikan dengan benar dan hasilnya mungkin tidak dapat diandalkan. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu poin kunci dalam memastikan ketetapan model regresi yang digunakan dengan memahami hasil uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, atau autokorelasi. Penelitian dapat mengevaluasi kelayakan model dan mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Kesimpulan ini menjadi fondasi penting bagi analisis regresi selanjutnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.